Pernah nggak tiba-tiba kamu merasa jantungmu berdebar-debar, pikiran kacau, kemudian badan gemeteran? Nah, tunggu dulu. Jangan buru-buru minum obat ya. Di video kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda hanya perlu waktu 30 detik untuk menghalau kecemasan, overthinking yang tiba-tiba muncul secara mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Napas Pulih. Baik teman-teman, jadi di otak kita ada satu bagian yang bernama amigdala. Nah, apa itu amigdala? Jadi secara singkatnya, amigdala itu bagian di otak kita yang berfungsi atau sebagai alarm. Alarm itu akan muncul atau dia berbunyi kalau kita sedang menghadapi bahaya atau ancaman. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa amigdala ini adalah bagian di otak yang dia kayak alarm di tubuh kita. Jadi kalau ada ancaman, dia aktif sehingga membuat kita menjadi lebih waspada. Nah, dulu amigdala ini aktif karena ada ancaman yang nyata. Misal, kita dikejar oleh anjing, dikejar oleh serigala, dikejar harimau dan sebagainya. Ancamannya nyata. Ketika ancamannya sudah nggak ada, yang mengejar tadi sudah nggak ada, maka tubuh kita beralih dari mode fight or flight menuju mode rest and digest. Jadi kita beralih dari mode simpatik menuju mode parasimpatik. Apa itu mode simpatik? Secara sederhana, mode simpatik di dalam tubuh kita adalah mode yang aktif ketika tubuh kita sedang panik, sedang stres, sedang waspada. Nah, sebaliknya, mode parasimpatik adalah mode di dalam tubuh kita ketika kita sedang berada di dalam mode istirahat, mode pemulihan, mode pencernaan kita menjadi lebih optimal. Jadi kedua mode ini, mode simpatik dan mode parasimpatik ini layaknya gas dan rem di dalam tubuh kita. Ketika gasnya aktif, maka tubuh kita akan waspada, dia siaga, dia bersiap. Kalau mode sebaliknya, mode parasimpatik aktif, tubuh kita berada di dalam mode yang tenang, mode istirahat, mode pemulihan. Nah, sekarang ini faktanya teman-teman, mungkin ancaman kita secara fisik tidak membahayakan seperti dulu ya. Tetapi ancaman yang terjadi pada saat ini untuk kita semua adalah ancaman yang sifatnya non fisik. Nah, contoh deadline kerja. Teman-teman coba bayangkan, dari pagi jam 7 atau jam 8 pagi sampai nanti jam 4 sore teman-teman kerja di kantor. Secara fisik teman-teman kerja hanya sekitar 8 jaman ya. Tetapi apakah stresnya hanya waktu kerja saja? Tentu tidak. Teman-teman pulang sampai di rumah, di situ stresnya masih ada, masih kepikiran besok gimana ya, deadline-nya sebentar lagi mau sampai nih, kerjaannya belum selesai, gimana ya, kemudian teman-teman cemas, akhirnya overthinking. Nah, kejadian itu muncul secara berulang-ulang. Teman-teman ulangi selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Nah, stres yang tidak pernah dirilis atau dilepaskan secara total lama-lama akan merubah pola kita, lama-lama akan merubah fisiologis kita. Tubuh kita akhirnya gampang sekali cemas. Tiba-tiba cemas datang, tiba-tiba overthinking datang. Nah, kalau terjadi semacam itu, lalu bagaimana solusinya? Teman-teman, ketika stres datang, ketika cemas datang, ketika overthinking tiba-tiba menyerang melanda kita, maka coba teman-teman perhatikan, napas teman-teman pasti lebih cepat, denyut jantung juga lebih cepat, tarik nafasnya lebih cepat, hembuskan napas lebih cepat. Denyut jantung yang dimana normalnya kisaran 60-100 per menit tiba-tiba melonjak lebih tinggi. Duk 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 duk. Semakin teman-teman panik, semakin teman-teman cemas, denyut jantung akan semakin tinggi. Semakin tinggi denyut jantung akan membuat teman-teman menjadi semakin cemas dan semakin panik. Lalu bagaimana? Kita tentu tidak mungkin menyuruh jantung kita, jantung ayo kamu sekarang berdenyut lebih lambat. Tentu nggak bisa. Nah, satu-satunya cara yang bisa teman-teman lakukan untuk memperlambat denyut jantung, untuk menenangkan pikiran teman-teman, untuk merilekskan tubuh teman-teman adalah dengan cara mengatur napas.
Dengan mengatur napas lebih lambat, maka denyut jantung perlahan akan turun menjadi normal. Dan secara tiba-tiba, tanpa teman-teman sadari, stres teman-teman, kecemasan teman-teman, overthinking teman-teman akan hilang dengan sendirinya. Nah, mari bersama saya kita praktek teknik pelepasan kecemasan, overthinking dalam waktu 30 detik. Nah, baik teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa cara untuk melepas overthinking, kecemasan yang tiba-tiba datang secara mendadak adalah dengan cara melambatkan napas. Nah, kita akan berlatih melambatkan napas selama 30 detik. Kita akan menggunakan ritme 4-6 ya. 4-6 maksudnya adalah kita akan tarik napas sepanjang 4 detik, kemudian kita hembuskan napas sepanjang 6 detik. Napas 4-6 ini adalah napas yang sudah banyak sekali dilakukan penelitian dan terbukti efektif untuk menenangkan sistem saraf. Dia efektif untuk mengaktifkan mode parasimpatik di dalam tubuh kita sehingga napas kita menjadi lebih tenang. Ketika napas kita sudah tenang, denyut jantung kita lebih tenang, fisiologis kita lebih rileks dan kecemasannya akan segera hilang. Siapaan? Jadi kita gunakan napas hidung ya. Teman-teman tarik napas melalui hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan melalui hidung 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi langkahnya adalah tarik napas melalui hidung, kemudian gunakan otot diafragma ya teman-teman. Nah ini penting, gunakan otot diafragma. Caranya bagaimana mas? Cara bernapas menggunakan napas diafragma adalah ketika kita tarik napas, perut mengembang, hembuskan napas, perut mengempis. Tarik, perut mengembang, hembuskan, perut mengempis. Tarik, perut mengembang, hembuskan, perut mengempis. Nah, begitu ya. Jadi tarik melalui hidung, gunakan napas diafragma. Jadi tarik berbarengan dengan perut mengembang, hembuskan berbarengan dengan perut mengempis. Mari kita praktek. Napas dengan ritme 4-6. Silahkan, persiapan, posisikan tubuh yang nyaman, tarik, buang, tarik, buang, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Lakukan minimal 30 detik. Lebih lama, lebih bagus. Insya Allah, stres, kecemasan, overthinking yang tiba-tiba datang bisa segera hilang. Nah, jadi napas adalah jangkar kendali tubuh kita yang paling canggih, tetapi kita sangat jarang sekali menyadarinya. Mulai sekarang, sadari napasmu. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.